Halo semuanya, saya Hasrini Sari. Mari kita lanjutkan materi kuliah kita. Kemudian, berkaitan pula dengan karakteristik responden, perlu pula dianalisis atau diidentifikasi peran dari masing-masing pelanggan di setiap tahapan penggunaan produk. Jadi, pada kasus misalnya di suatu pabrik yang melakukan pemilihan terhadap produk yang akan digunakan atau dibeli adalah shop floor atau lantai produksi, namun yang membeli adalah bagian lain atau bagian tersendiri di dalam organisasi itu. Yang menggunakan adalah shop floor tadi, dan bagian yang punya wewenang untuk menentukan apakah produk tersebut akan terus digunakan atau dibuang adalah bagian teknisi misalnya atau bagian maintenance. Sehingga pada saat melakukan proses pengumpulan data, perlu dilakukan analisis apakah pihak-pihak yang merepresentasikan data yang nanti akan terkumpul dan bermanfaat untuk pengembangan konsep produk berasal dari tahapan yang sudah representatif. Jadi, ada baiknya pada saat melakukan langkah pertama yaitu pengumpulan data, dibuat tabel sedemikian rupa sehingga responden-responden yang dipilih untuk menjadi narasumber merepresentasikan pihak-pihak yang dianggap penting dan perlu didengar suaranya pada pengembangan konsep produk. Di sini pada layar Anda dapat melihat hal-hal apa yang perlu diperhatikan atau ditanyakan jika itu berupa wawancara dalam proses atau pada tahap pertama dari identifikasi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah wawancara atau FGD dan juga observasi. Jika digunakan observasi, perlu memperhatikan konteks dari penggunaan produk tersebut sehingga kebutuhan yang nantinya teridentifikasi tidak lepas dari bagaimana produk tersebut digunakan pada kondisi real. Jadi fokusnya adalah bagaimana pelanggan menggunakan produk tersebut atau merasakan kebutuhan tersebut pada kondisi real. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan laten yang terekspresikan selama proses pengumpulan data. Mengingat bahwa langkah pertama ini menjadi langkah awal untuk perumusan konsep produk di tahapan-tahapan selanjutnya, maka data-data yang diperoleh melalui baik interview, observasi maupun FGD harus didokumentasikan dengan baik melalui audio, video, atau catatan dan still fotografi
yaitu foto yang diambil dari video atau objek yang bergerak. Yang tidak kalah pentingnya adalah setelah diperoleh data-data hasil wawancara, maka bagaimana data-data tersebut kemudian dituangkan atau didokumentasikan ke dalam bentuk tertulis. Di sini Anda lihat ada beberapa hal yang disarankan untuk tidak dilakukan. Misalnya, yang menjadi fokus adalah apa yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh produk berdasarkan pernyataan dari konsumen, serta usahakan untuk menggunakan kata-kata yang bersifat positif, kemudian pernyataan atau pernyataan kebutuhan pelanggan dituliskan dalam bentuk atribut dari produk yang nantinya akan dikembangkan. Hal lain adalah hindari kata harus atau seharusnya. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.